Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video saya ini berisi tentang panduan lengkap memahami katalog UT bagi mahasiswa Universitas Terbuka. Berdasarkan pengalaman pribadi saya, sejak tahun 2008 menjadi pengelola UT, lebih dari 15 tahun mendampingi mahasiswa Universitas Terbuka yang dulu sistemnya masih manual sampai sekarang sistemnya semua serba digital. Saya punya kesimpulan, mahasiswa UT yang paham akan katalog UT rata-rata lulus tepat waktu karena mereka dapat merencanakan, merancang, dan memahami struktur kurikulum yang ada di Universitas Terbuka, sehingga dapat merancang belajarnya dengan seefektif dan seefisien mungkin. Maka, pesan saya, segera pelajari katalog UT, apalagi Anda mahasiswa baru, agar punya panduan atau arah yang tepat dalam menjalani kuliah di Universitas Terbuka. Video ini saya akan berikan informasi step by step agar dapat dipahami oleh mahasiswa. Pertama, masuk aja web UT, yaitu www.ut.ac.id. Ini tampilannya web UT, kemudian klik bagian akademik. Cari tulisan katalog, klik bagian katalog. Kemudian ada 3 program, yaitu program sarjana dan diploma, program pasca sarjana, program sertifikat. Jika Anda mengambil S1, klik saja program sarjana dan diploma. Ada 3 fasilitas unduh katalog. Yang pertama adalah katalog sistem penyelenggaraan. Katalog ini wajib di-download, wajib dipahami oleh seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Kemudian yang kedua, katalog kurikulum, khusus untuk Anda yang mengambil jurusan ekonomi, Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Politik, kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan yang non-pendas, artinya bukan jurusan PGSD ataupun PG PAUD. Kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Kemudian yang ketiga, ini katalog kurikulum khusus untuk jurusan PGSD dan PG PAUD atau yang dikenal dengan pendas atau pendidikan dasar. Katalog sistem penyelenggaraan wajib di-download oleh semuanya. Klik saja, kemudian ini tampilannya, katalognya dalam bentuk PDF. Klik bagian unduh atau download, kemudian pilih file yang untuk menyimpan, tulis nama file penyimpanan, kemudian save, tersimpan. Kemudian yang 2 ini opsional, sesuai dengan jurusan masing-masing. Silakan Anda download sampai terdownload semuanya. Pada pembahasan kali ini, pembahasannya adalah tentang katalog sistem penyelenggaraan Universitas Terbuka untuk masa registrasi 2023-2024. Cara membaca katalog ini bisa langsung Anda scroll ke bawah, atau bagi Anda yang membuka file katalog ini dengan komputer atau laptop, Anda bisa klik bagian kiri atas konten. Di sini ada tabel of content dan ada poin-poin penting tentang isi katalog.
Saya kasih contoh, saya di sini akan mempelajari katalog dengan mencari cara bagaimana membaca katalog. Maka akan saya klik bagian ini. Secara otomatis akan diarahkan pada informasi yang kita tuju. Kita baca langsung. Katalog Sistem Penyelenggaraan UT merupakan satu kesatuan dengan katalog kurikulum program studi. Artinya mahasiswa itu harus memahami dua katalog. Pertama, katalog Sistem Penyelenggaraan UT. Yang kedua adalah katalog kurikulum program studi. Tentu tadi link downloadnya sudah saya berikan pada awal video. Kedua katalog tersebut digunakan oleh mahasiswa program diploma dan sarjana sebagai panduan dalam melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran, baik itu yang menyangkut kegiatan akademik maupun administrasi akademik. Di sini saya tegaskan bahwa katalog ini adalah sebagai panduan mahasiswa selama belajar di UT. Bisa dibayangkan alangkah bahayanya jika mahasiswa sampai tidak memahami katalog UT. Berdasarkan pengalaman saya mengelola UT, mendampingi mahasiswa lebih dari 15 tahun, ada saja mahasiswa yang sudah semester 7, semester 8 belum bisa memahami katalog atau belum mau memahami katalog. Sehingga yang terjadi adalah kesalahpahaman. Mereka kadang mengambil mata kuliah berpraktek tetapi tidak praktek. Karena apa? Karena tidak ngerti kalau mata kuliah tersebut adalah mata kuliah yang mempersyaratkan nilai praktek. Kami sarankan segera pahami katalog UT ini dengan sebaik-baiknya agar supaya Anda ngerti arah tujuan daripada pembelajaran di universitas terbuka. Ini bisa di-scroll langsung ke bawah, silahkan dibaca sendiri nanti setelah Anda download. Atau jika Anda ingin ngerti apa saja yang ada di katalog ini, bisa Anda buka di bagian daftar isi. Jadi dengan mempelajari katalog ini, Anda bisa memahami pertama adalah tentang pendaftaran dan registrasi mata kuliah. Dari admisi, kemudian registrasi mata kuliah, kemudian cara melakukan pembayaran. Kemudian dibahas juga tentang biaya perkuliahan atau biaya pendidikan. Biaya-biaya semuanya tercantum juga pada katalog ini. Bahan ajar, kemudian layanan belajar. Kemudian ada juga pembahasan tentang modus pembelajaran. Ada pembelajaran luring, pembelajaran daring, ada blended learning. Silahkan Anda pelajari ataupun Anda baca sehingga Anda bisa memahami bahwa Anda termasuk skema yang mana. Kemudian ada tutorial tatap muka, ada tutorial webinar, ada tutorial online, ada TMK atau tugas mata kuliah, dan tutorial pengayaan. Di sini nanti Anda akan ngerti di mana skema yang Anda pilih atau layanan yang Anda dapatkan. Misalkan Anda mendapatkan layanan tutorial online. Berarti Anda bisa baca di halaman 51. Di sini juga dijelaskan tentang mata kuliah praktek dan praktikum. Nah, disinilah panduan mahasiswa bisa mengetahui mata kuliah yang harus mempasarkan praktek. Saya kasih contoh jurusan PGSD misalkan. Di sini ada
panduan praktek dan praktikum. Misalkan ini halaman 56, kita akan cari aja halaman 56. Di sini kita ketik 76, halaman 76, karena bagian bab pendahuluan tadi ada 20 lembar. Jadi ini halaman ke-76. Di sini langsung kita diarahkan pada praktek dan praktikum bagi mahasiswa program S1 PGSD dan PG PAUD FKIP UT. Bisa Anda baca sendiri bagi Anda yang jurusan PGSD atau PG PAUD. Ya, di sini khususnya yang PGSD, dalam kurikulum program S1 PGSD terdapat beberapa mata kuliah yang mempersyaratkan praktek. Daftar mata kuliah yang mempersyaratkan praktik pada program S1 PGSD disajikan pada tabel 5.5. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bahwa Anda yang mengambil jurusan PGSD, ini di semester 5, ini Anda mendapatkan mata kuliah praktek, yaitu pembelajaran terpadu. Materi prakteknya adalah simulasi di kelas, tutorial, dan praktek di sekolah sendiri. Durasi prakteknya selama 2 kali. Acuannya Anda bisa dilihat di modul Anda nanti pada modul ke-6. Keterangan nilai UAS dan praktek, artinya mata kuliah ini Anda harus ikut ujian akhir semester dan juga Anda harus ikuti praktek. Anda ikut ujian akhir semester tapi Anda tidak ikut praktek, maka dipastikan nilai Anda adalah E. Kemudian di semester 1. Di semester 1 ini yang ambil jurusan PGSD ada mata kuliah yang praktek, yaitu pendidikan jasmani dan olahraga. Materi prakteknya di sini ada 9 materi. Acuannya lihat dalam BMP, artinya di modul. Bagi yang sudah ambil modul boleh dilihat atau dibaca langsung. Kemudian nilai akhirnya ditentukan oleh nilai UAS, nilai ujian. Kemudian nilai praktek, pilih 5 dari 9 praktek, disesuaikan dengan tempat tutorial. Kemudian di semester 8. Di semester 8, Anda jurusan PGSD ada praktek lagi, yaitu pembelajaran kelas rangkap. Prakteknya adalah simulasi di kelas, tutorial, dan praktek di sekolah sendiri selama 2 kali. Acuannya ada di modul ke-5 pada modul pembelajaran kelas rangkap. Nilai akhirnya ditentukan dari nilai UAS dan praktek. Kemudian di semester 1 ini juga ada lagi. Jadi ada 2 di semester 1 ini yang mempersyaratkan nilai praktek, yaitu pembelajaran berwawasan kemasyarakatan. Ada 3 tema nanti yang diajukan oleh UT, silahkan dipilih salah satunya. Kemudian sekali praktek, acuannya ada pada modul 6. Silahkan yang sudah dapat modul dibaca. Kemudian nilainya ditentukan oleh 3 hal. Pertama adalah nilai UAS, kemudian yang kedua adalah nilai laporan praktek. Ditentukan oleh 2 hal, nilai UAS dan nilai laporan praktek. Kemudian di semester 6 ada praktek namanya pemantapan kemampuan mengajar atau PKM. Nanti ada panduannya, lihat di panduan. Kemudian nilai akhirnya tidak ditentukan oleh UAS, hanya nilai laporan dan nilai ujian praktek. Artinya mata kuliah ini tidak diujikan akhir, artinya tidak ada ujian akhirnya. Hanya nilai laporan dan nilai ujian praktek. Kemudian di semester 8 Anda yang PGSD ada mata kuliah praktek, yaitu pemantapan kemampuan profesional.
Lihat di panduan, kemudian nilai akhir ditentukan oleh nilai praktek dan laporan. Kemudian kalau scroll ke bawah, di sini ada panduan prakteknya. Nah, selain mata kuliah berpraktek, di PGSD juga ada mata kuliah praktikum, yaitu mata kuliah praktikum IPA di SD. Di sini ada sekitar 9 modul yang harus dipraktikumkan. Bisa Anda baca sendiri. Yang jurusan PGSD untuk modul 1, judul percobaannya adalah ciri-ciri makhluk hidup gerak pada tumbuhan. Nanti dibimbing oleh dosen atau tutor pada tutorial online. Dan seterusnya. Di sini dijelaskan lebih rinci bahwa tempat pelaksanaan praktek atau praktikum di mana. Silahkan dibaca sendiri. Nah, jika Anda mahasiswa jurusan S1 akuntansi, ini mata kuliah prakteknya. Nah, di sini juga saya akan memberikan contoh mata kuliah praktek bagi jurusan pertanian, agribisnis pertanian. Kita cek di daftar isi. Kita lihat nomor berapa. Praktik bagi mahasiswa program studi agribisnis, halaman 74. Saya tambah 20 berarti 94. Ini adalah praktek bagi mahasiswa program studi agribisnis. Nah, di sini kita akan melihat di semester berapa mulai ada mata kuliah praktek untuk jurusan pertanian. Kalau kita lihat di sini, untuk jurusan pertanian, mulai ada mata kuliah praktek di semester 3, yaitu dasar perlindungan tanaman. Di semester 4 juga ada praktek, yaitu metode teknik penyuluhan pertanian. Di semester 4 juga ada praktek yang sama, yaitu budidaya tanaman pangan utama. Dan seterusnya silahkan dipahami sendiri atau dibaca-baca sendiri katalognya. Ini hanya sekedar contoh. Kemudian di sini juga dijelaskan teknik penilaiannya. Nama praktek, metode dan teknik penyuluhan pertanian, ini di semester 4 tadi. Metode pelaksanaannya terbimbing melalui tutorial online, Tuton. Nilai akhir diambil dari nilai praktek 50%, diambil dari tugas 1 dan tugas 2, dan ujian akhir semester 50%. Kemudian untuk mata kuliah kode LUHT 4310, dasar-dasar pelindungan tanaman, itu sama juga nilai akhirnya diambil dari nilai praktek 50% dari tugas 1 dan 2 dan UAS 50%. Dan seterusnya silahkan Anda baca dan pahami sesuai jurusan yang Anda ambil. Dan tentu untuk yang lebih lengkapnya lagi tentang kurikulum ini, Anda bisa nanti pelajari pada katalog kurikulum Anda. Nah, dengan memahami katalog ini dengan baik, maka mahasiswa dapat merencanakan pembelajarannya dengan baik, sehingga
dengan harapan dapat nilai yang baik dan dapat lulus tepat waktu. Demikian informasi ini dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan bila ada yang belum dipahami, bisa tinggalkan komentar di kolom komentar. Kita bisa diskusi bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.